Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP. Tertulis dalam surat Ibrani pasal yang ke-7, ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Tema renungan kita adalah keimaman Yesus melebihi Melkisedek. Sahabat renungan malam Salom, surat Ibrani adalah surat penggembalaan yang dikirimkan salah seorang rasul kepada jemaat Kristen Yahudi di perantauan di luar kota Yerusalem. Penulis tidak menyebut dengan jelas nama kota di mana jemaat itu bertumbuh dan berkembang. Tetapi kita dapat memahami betapa pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan kerohanian atau kekristenan warga jemaat. Pertumbuhan kekristenan jemaat begitu lamban meski mereka sudah lama dalam kekristenan. Tetapi kemampuan mereka untuk menerima pengajaran kekristenan masih pada asas-asas dasar kekristenan itu, sehingga mereka belum mampu menjadi pengajar bagi orang yang baru percaya. Ini merupakan hal yang mencemaskan bagi sang rasul dan mengingatkan jemaat agar bangkit dalam semangat kekristenannya untuk bertumbuh dan berkembang. Kesungguhan untuk memperhatikan pengajaran firman Tuhan sangat berkurang karena perhatian jemaat teralih kepada hal-hal lain, hal-hal yang bersifat sangat duniawi. Bahkan di antara jemaat yang terpengaruh keadaan lingkungan, sehingga tidak begitu sungguh-sungguh lagi untuk menekuni peribadahan. Padahal peribadahan itu, baik peribadahan secara pribadi, terlebih ibadah bersama dengan saudara seiman, itu sangat berguna untuk meneguhkan iman dan pengharapan. Sehubungan dengan keadaan yang demikianlah, maka dalam pasal 10 ayat 25, sang rasul mengingatkan jemaat agar jemaat itu saling memperhatikan dan saling menasehati, saling mendorong untuk pertumbuhan semangat bersekutu dan semangat beribadah. Sahabat renungan malam Salom, dalam pasal 7 ini penulis surat Ibrani menjelaskan tentang keimaman Tuhan Yesus yang dihubungkan dengan keimaman Melkisedek. Sebagai orang yang berlatar belakang Yahudi, tentulah jemaat tersebut sangat memahami unsur-unsur pengajaran perjanjian lama, memahami riwayat tokoh-tokoh besar dalam pengajaran perjanjian lama itu, seperti Abraham, Melkisedek, dan Imam Harun dari suku Lewi. Melkisedek adalah raja di negeri Salem. Ia juga adalah imam Allah yang Maha Tinggi. Ia hidup sejaman dengan Abraham. Maka keimaman Melkisedek jauh lebih awal
dari keimaman Harun dan suku Lewi yang adalah keturunan Abraham pada generasi selanjutnya. Pertemuan Abraham dengan Melkisedek itu dituliskan dalam Kejadian 14 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-24. Setelah Abraham dan orang-orang yang mendukungnya kembali dari peperangan mengalahkan Raja Kedor Laomer dan para raja sekutunya, Raja dan Imam Melkisedek datang menyambut Abraham. Ia membawa roti dan anggur untuk menjamu Abraham. Ini merupakan perjamuan selamatan bagi sang pemenang. Tujuan peperangan Abraham melawan Raja Kedor Laomer adalah untuk melepaskan Lot dan keluarganya yang ditawan oleh Raja Kedor Laomer dengan warga kota Sodom dan Gomora. Abraham memenangkan peperangan itu. Ia berhasil melepaskan dan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Dalam perjumpaan Abraham dengan Melkisedek, selesai perjamuan itu, Melkisedek juga memberkati Abraham. Ia mengatakan, "Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, Pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Abraham dengan sukacita memberikan 1/10 dari hasil rampasan yang diperolehnya dari peperangan itu kepada Melkisedek. Sahabat Renungan Malam Salom, siapakah gerangan yang menyuruh atau menggerakkan Melkisedek datang dari negeri Salem untuk menyongsong Abraham yang memenangkan peperangan? Dan siapakah gerangan yang menyuruh Melkisedek memberkati Abraham dengan berkat atas nama Allah yang Maha Tinggi? Sebagai seorang imam Allah yang Maha Tinggi, tentulah Allah yang Maha Tinggi itu yang menyuruh Melkisedek untuk menyongsong, menjamu, dan memberkati Abraham. Allah itu jugalah yang memanggil Abraham keluar dari Haran, yang telah memelihara dan memberkati Abraham dalam perjalanannya mengitari tanah Kanaan itu. Arti nama Melkisedek adalah Raja Kebenaran dan Raja Damai Sejahtera. Silsilahnya tidak diketahui, dan setelah ia memberkati Abraham, kesaksian tentang hidupnya pun tidak pernah disebutkan orang lagi. Bagi orang Israel, nama Raja dan Imam Melkisedek sangat besar, karena ia memberkati Abraham, dan bapa leluhur bangsa Israel tersebut menaruh hormat kepada Melkisedek dengan memberikan 1/10 dari harta rampasan perang yang diperolehnya. Sahabat Renungan Malam Salom, dalam Ibrani 5 ayat yang ke-6 dijelaskan bahwa keimaman Yesus dihubungkan kepada keimaman Melkisedek. Artinya bahwa keimaman Yesus adalah istimewa, bukanlah berdasarkan silsilah atau yang setara dengan Harun dan suku Lewi. Yesus sendiri dari kelahirannya bukanlah dari suku Lewi, melainkan dari suku Yehuda. Tetapi yang hendak disampaikan penulis surat Ibrani kepada jemaat dan kepada kita adalah, meski bagi orang Israel atau Yahudi keimaman Harun begitu besar dan mulia, namun keimaman Yesus melampaui keimaman Harun. Yesus adalah imam besar agung. Jika Harun dan keturunannya sebagai imam memperdamaikan umat berdosa dengan mempersembahkan kurban bakaran, tetapi Yesus memperdamaikan umat manusia berdosa kepada Allah dengan pengorbanan dirinya sendiri di kayu salib. Terhadap keimaman Melkisedek juga, keimaman Yesus melampaui keimaman Melkisedek.
Sebab keimaman Melkisedek bukanlah dalam rangka penyelamatan umat manusia, tetapi keimaman Yesus adalah dalam rangka penyelamatan umat manusia dari dosa-dosanya, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Dengan menjelaskan keimaman Melkisedek itu, sang rasul memotivasi jemaat agar berpegang teguh mengimani Yesus Kristus, juru selamat umat manusia. Sahabat Renungan Malam Salom, pengaruh-pengaruh lingkungan di peradaban manusia yang semakin maju dan modern di masa kini begitu kuat mempengaruhi perhatian umat manusia, sehingga perhatian manusia beralih dari menekuni keteguhan iman menjadi tidak perhatian terhadap kehidupan rohaninya atau keteguhan imannya. Bagi banyak orang, yang penting mereka memperoleh kepuasan dan kenikmatan yang duniawi. Dan iman pengharapan kepada Yesus juga pada banyak orang sudah memudar. Dan hal itu mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghadapi masalah kehidupan mereka. Mereka rapuh dan mudah jatuh dalam keputusasaan. Oleh sebab itu, renungan malam ini meneguhkan semangat kekristenan kita agar kita bertekun membangun, memelihara keteguhan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah Imam Besar Agung yang memperdamaikan kita kepada Allah Bapa, dan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikianlah renungan malam bagi kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Firman-Mu itu menuntun kami ke jalan yang benar. Kami harus bertekun, membangun dan memelihara keteguhan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kami memperoleh keselamatan dan memenangkan setiap pencobaan dan pergumulan atau tantangan-tantangan dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa, berkati jemaat-Mu yang sakit, beri pertolongan kepada mereka, agar mereka yang dirawat di rumah sakit dan juga yang menjalani perawatan di rumah memperoleh pertambahan kesehatan, agar mereka sembuh dari sakit yang mereka derita. Berilah penghiburan bagi orang yang berduka, lepaskan mereka dari kesesakan dan kesedihan mereka, anugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi, dan perbaharui semangat hidup kami untuk melanjutkan pekerjaan dan usaha kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin.